Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.1 A10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Wasito SPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Fact atau peristiwa. Proses pendidikan di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, terutama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah merupakan suatu keputusan yang terbaik. Guru mempunyai keterampilan dalam memutuskan suatu permasalahan supaya dalam mengambil keputusan dapat berdampak bagi warga sekolah dan murid. Hal inilah yang melatar belakangi rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh saya sebagai salah satu calon guru penggerak di SDN 011 Nongikis dengan permasalahan dilema etika. Kasus salah satu murid kelas 6 di SD Negeri 011 Nongikis, yaitu di mana murid tersebut tidak aktif di grup pembelajaran daring maupun dalam pertemuan luring atau PTMT, serta tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak pernah dikerjakan ataupun dikumpulkan. Situasi pembelajaran saat ini masih pembelajaran tatap muka terbatas. Saya, sebagai wali kelas 6, mendengar informasi baik dari rekan guru maupun teman-teman anak tersebut ada permasalahan dalam keluarga dan tetangga, yaitu anak tersebut merupakan anak angkat yang notabene dalam keluarga berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada suatu hari, anak tersebut kedapatan melakukan tindakan pencurian di warung tetangga. Karena perbuatan anak tersebut, keluarga menjadi malu dan mengembalikan anak tersebut pada anggota keluarga yang lain, sehingga anak tersebut tidak aktif di grup maupun mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini menjadi dilema bagi saya karena kehadiran dan nilai tugas tidak pernah mengumpulkan. Namun, pihak sekolah tidak serta-merta mengeluarkan anak tersebut. Di sisi lain, hal ini menjadi dampak buruk bagi murid lainnya. Karena dalam pengisian nilai rapot semester 2, tahun pelajaran 2021-2022 ditambah lagi dengan penentuan kelulusan. Hal tersebut menjadi dilema yang berat bagi saya selaku wali kelas 6. Untuk membantu permasalahan dilema etika yang dihadapi oleh saya melakukan analisis pengamatan, pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Penerapan 9 langkah pengujian. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut? Nilai-nilai yang bertentangan adalah peraturan dan tanggung jawab. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut adalah kepala sekolah, guru kelas 6, guru pendidikan agama Islam, murid, dan orang tua siswa. Yang ketiga, apa fakta relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, murid tidak mengikuti proses pembelajaran. Kedua, murid tidak mengumpulkan tugas. Yang ketiga, murid merupakan anak angkat. Yang keempat, kehidupan ekonomi keluarga yang tidak mampu. Serta yang kelima, murid tersebut benar kedapatan melakukan pencurian. Sedangkan langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Uji pertama adalah uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi. Ada aspek pelanggaran aturan. Yang ketiga, uji intuisi. Ada yang salah dalam situasi tersebut, yaitu murid tidak mengikuti proses pembelajaran baik daring maupun luring, serta tidak pernah mengumpulkan tugas. Yang keempat, uji publikasi. Merasa nyaman jika hal tersebut dipublikasikan karena pihak sekolah menyelamatkan masa depan murid tersebut. Yang kelima, yaitu melakukan uji panutan atau idola.
akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Langkah yang kelima, jika situasinya adalah dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut? Paradigma yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan langkah yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang ketujuh, apakah ada penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika pengambilan keputusan tersebut memakai prinsip berbasis peraturan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan dikeluarkan dari sekolah dan dipastikan tidak lulus sekolah. Langkah yang kedelapan, apa keputusan yang akan diambil? Yang pertama, mencari informasi keberadaan siswa. Yang kedua, melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk dialog. Yang ketiga, berdiskusi dengan pihak pemilik warung. Yang keempat, mengajak diskusi secara pribadi dengan murid. Yang kelima, membuat kesepakatan terkait kasus tersebut. Sedangkan langkah yang terakhir atau yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dan baik karena memikirkan masa depan siswa yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata, saya merasa sangat bahagia, dapat memberikan kesempatan belajar lebih baik lagi kepada salah satu murid saya yang menghadapi permasalahan yang saya anggap situasi ini adalah dilema etika bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dan keputusan yang saya ambil sudah tepat dengan mencari informasi tentang permasalahan siswa dan pihak keluarga secara langsung dengan siswa, orang tua siswa, dan pihak pemilik warung, tentunya dengan membuat kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak, terutama dengan siswa, dengan teknik coaching. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang didapatkan dalam aksi nyata kasus ini yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya dapat menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 yaitu dilema etika dalam kehidupan sehari-hari di tempat saya bertugas untuk dapat menyelesaikan kasus atau masalah dilema etika yang ada di sekolah, yakni dengan menerapkan analisis pengambilan keputusan, maka keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang terbaik yang berpihak pada murid. Futur atau penerapan ke depan. Rencana perbaikan untuk masa mendatang, jika menghadapi kasus dilema etika, saya akan terus belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan agar lebih baik lagi dalam memutuskan suatu dilema etika menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik dan tentunya berpihak pada murid. Dokumentasi aksi nyata kegiatan. Pertama, hal yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan sejawat, terutama guru-guru yang berada di SD Negeri 011 Long Ikis. Yang ketiga, kami menemui murid yang bermasalah tersebut, kemudian kami ajak berdiskusi mencari solusi dengan murid dengan melakukan teknik coaching. Lalu yang keempat, kami mendatangi pihak pemilik warung dengan mengajak berdiskusi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Demikian aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selam merdeka, merdeka belajar, Indonesia maju.